اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala habibikal mustafa wa rasulikal mujtaba nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma amin. Thumma amma ba'd. Segenap para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, pengurus GSB Takmir Masjid Nurus Sa'adah dan pada teman-teman sekalian, para jamaah baik dari warga sekitar ataupun yang datang dari tempat yang berbeda-beda. Pada pagi yang penuh dengan kemuliaan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengundang kita. Allah mengundang kita untuk menjadi tamunya. Allah masih sayang kepada kita. Buktinya kita diundang sama Allah. Orang itu peduli kalau punya hajat, pasti kita aturi, pasti kita undang. Saya kenal dengan si fulan, dia teman baik saya. Saya punya keperluan, pasti saya undang. Maka saat ini kita memenuhi undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ngantar undangannya? Tadi yang ngantar undangan, hayya 'alas shalah, itu yang ngantar undangannya. Kenapa saat muadzin membaca hayya 'alas shalah, kok jawabannya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim? Padahal dari awal ketika muadzin Allahu akbar, gimana jawabannya? Allahu akbar, Allahu akbar, sama. Asyhadu an la ilaha illallah, sama jawabannya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sama. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa begitu? Hayya 'alas shalah, kok bukan hayya 'alas shalah juga? Hayya 'alal falah, bukan hayya 'alal falah, tapi la haula wala quwata illa billah. Berikutnya Allahu akbar, dijawabnya sama lagi, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, jawabannya juga sama. Pernah kita bertanya, kenapa berbeda ini? Yang pertama, dalam kalimat azan itu terdiri dari dua kalimat. Ada kalimat zikir, ada kalimat ajakan. Yang kalimat zikir ini kita menjawabnya sama. Allahu akbar, ini zikir.
Maka yang jawab juga sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena berzikir. Sehingga berzikir itu tidak boleh dikeraskan, boleh dilirihkan, semuanya dapat pahala. Muadzin tugasnya mengeraskan suara, mengajak di sekitar. Kita menjawab juga dengan zikir, maka yang menjawab juga mendapatkan pahala zikir. Begitu juga dengan dua kalimat syahadat, zikir. Tapi hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu ajakan, seruan. Hayya 'alas shalah, ayo kita salat, ayo kita salat. Itu seruan. Makanya seruan yang namanya menyeru itu cukup tugasnya muadzin yang suaranya kedengeran kemana-mana, karena tugasnya menyeru suaranya keras. Kalau panjenengan jawab dengan hayya 'alas shalah, yang jawab kira-kira siapa yang dengar? Makanya diganti sama Rasulullah, diganti dengan kalimat dzikir, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang adzan mengajak, suaranya lantang kedengeran ke sana kemari, yang jawab dengan suara yang lirih diganti dengan kalimat dzikir, la haula wala quwata illa billah. Karena walaupun dia akan meniru ucapan muadzin, percuma nggak ada yang dengar. Percuma nggak ada yang dengar. Pertanyaan berikutnya, kenapa kalimat dzikir yang dipakai oleh Rasulullah kok la haula wala quwata illa billah, kok bukan kalimat dzikir yang lain saja? Kan kalimat dzikir banyak, ada subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kenapa kok la haula wala quwata illa billah sebagai jawaban hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah? Apa artinya la haula wala quwata illa billah? Tidak ada daya dan kekuatan bagi kita untuk melakukan kebaikan sekecil apapun, kecuali itu kekuatan yang diberikan Allah kepada kita. Maka saat kita memenuhi panggilan muadzin hayya 'alas shalah, kita berjalan ke masjid untuk memenuhi panggilan itu, dalam hati kita la haula wala quwata illa billah, saya tidak punya kekuatan ini yang Allah yang berikan kepada saya. Allah yang berikan, Allah mampu kaki kita berjalan ke masjid, Allah yang menggerakkan hati kita untuk kita memenuhi panggilannya. Kekuatan yang Allah berikan kepada kita itu pemberian dari Allah. Allah mengundang kita untuk datang ke rumahnya. Allah menginginkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam minimal dalam sehari semalam 5 kali kita datang berkunjung ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, pernah nggak panjenengan merasa bahagia, merasa senang dalam hati ketika panjenengan diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa hadir memenuhi panggilan Allah? Atau biasa-biasa saja hati kita? Coba kalau seumpama panjenengan dapat undangan dari bupati, nggak usah yang tinggi, nggak usah gubernur, bupati ngundang panjenengan, kira-kira gimana? Diundang ke rumahnya lagi, ke rumah dinas. Wah, senang dapat undangan dari Pak Bupati. 2 jam sebelum undangan sudah mangkat, pakaiannya Masya Allah, pakaiannya rapi, pakai minyak wangi, mandi dulu. Saat kita diundang sama Allah, mandi nggak ke rumah Allah? Ini terkadang kita. Makanya di saat kita masuk masjid, Pak, karena ini rumah Allah, saat kita masuk masjid, adab saat kita berada di masjid, kata Nabi, kalau kalian masuk ke masjid, jangan duduk terlebih dahulu sebelum kalian melaksanakan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, sebagai penghormatan terhadap rumah Allah. Di dalam masjid, di antara adabnya, tidak boleh mengeluarkan suara pembicaraan yang tidak ada kaitannya dengan Allah dan akhirat. Nggak boleh ngomongin sembarangan, nggak boleh di masjid. Maka Nabi mengatakan dalam salah satu hadisnya, idza ra'aitum, kalau kalian melihat ada orang yabi'u wa yabta'u fil masjid, qulu la arbahallahu tijaratak. Kalau kalian, kata Nabi, kalau kalian melihat ada orang dalam masjid ngomongin bisnis, melakukan transaksi jual beli di masjid, yang diomongin masalah dunia, pekerjaan, masalah toko, masalah warung, kata Nabi, kamu bilang ke dia, la arbahallahu tijaratak, mudah-mudahan daganganmu gak diuntungkan sama Allah, mudah-mudahan
usahamu nggak sukses. Mudah-mudahan transaksimu ini nggak sukses. Itu kata Nabi. Wa idza ra'aitum man yansudu dhallatan fihi qulu la raddallahu dhallatan. Kalau ada orang mencari-cari barang hilang di masjid, lihat barang saya nggak hilang, dompet saya nggak hilang, HP saya hilang, tapi dicarinya di masjid, Pak. Dia mencari-cari barangnya yang hilang di masjid. Apa kata Nabi? La raddallahu dhallatak. Mudah-mudahan barangmu yang hilang nggak dikembalikan sama Allah. Itu, Pak. Padahal maaf, kalau di luar masjid kita ngomong bisnis boleh nggak, Pak? Boleh. Di warung kopi kita ngomongin bisnis, kita bertransaksi di warung kopi, boleh, monggo. Di kafe, di rumah kita, boleh. Tapi begitu di masjid, kata Nabi, kalau ada orang ngomongin bisnis di masjid, doakan dia mudah-mudahan Allah tidak memberikan keuntungan dalam bisnisnya. Kalau ada orang mencari-cari barangnya yang hilang, di barangnya dia sendiri, Pak, yang hilang, bukan barangnya orang. Barangnya dia sendiri hilang di masjid, lalu dia mencari-carinya, berteriak-teriak di masjid, bertanya kepada orang, siapa yang lihat barang saya ini, saya hilang di masjid. Dia cari di masjid, kata Nabi, doakan mudah-mudahan barangnya nggak dikembalikan sama Allah. Padahal barangnya dia sendiri, dia berhak mencarinya. Nah, kira-kira sekarang pertanyaannya, ini maaf ini, kalau ada orang ngomong politik di masjid gimana kira-kira? Kita doakan apa? Hah? Ini memang jenengan yang ngomong, bukan saya. Orang mencari barangnya sendiri saja nggak boleh di masjid, kata Nabi. Ini maaf, ini kita menghadapi 2024, perlu kita saling mengingatkan. Bukan nggak boleh bicara politik. Kalau politik yang membawa kemaslahatan umat, monggo. Nabi dan para khulafaur rasyidin bermusyawarah tentang ketatanegaraan, tentang kemaslahatan umat di masjid. Tapi bukan untuk mengatakan coblos saya nomor sekian. Yang itu masih belum tentu haknya dia. Orang yang mencari haknya sendiri saja, barangnya dia yang hilang di masjid, itu nggak boleh sama Nabi. Apalagi mencari sesuatu yang masih belum tentu haknya dia, lalu mengajak-ngajak orang. Ini adab kita di masjid, Pak. Adab kita berada di rumah Allah. Jangan membawa kepentingan dunia di rumah Allah. Ini maaf, sekarang jangankan USB yang sudah luar biasa jamaahnya sekian. Kita ini sekarang, Mbak, kalau butuh sama orang-orang yang ada niatan, gak usah ngundang, kita telepon datang ke sini. Gak usah ditelepon, gak usah diundang kita datang ke rumahnya, diundang, Pak, saya ada perlu, panjenengan bisa hadir ke acara saya. Datang, padahal dia bukan anggota GSB, bukan pengurus GSB. Tiap hari nggak pernah datang, ketika ada maunya datang. Ini sekarang panjenengan kalau mau ngundang siapa itu yang sudah wajah-wajahnya nampak di pinggir-pinggir jalan, itu mudah panjenengan ngundang sekarang. Tapi nanti kalau sudah jadi, jangankan ngundang, panjenengan datang ke rumahnya nggak mungkin ditemui sampean. Itu bedanya. Makanya hati-hati, Pak. Kita saling menasehati. Kita di masjidnya Allah. Makanya ulama itu ada di Madinah itu seorang Habib, sekarang masih hidup, beliau sudah sepuh usianya, Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Beliau itu diceritakan oleh muridnya sendiri yang bercerita. Beliau ini kalau sudah hampir masuk waktu sholat, semua yang berurusan dengan dunia beliau tinggalkan. Zaman dulu beliau sering menerima surat dari ulama ini, dari pejabat ini, dari luar, dan ada santrinya yang setiap hari, setiap saat mengantarkan surat. Tapi beliau membuat peraturan, katanya, kalau sudah mau masuk waktu sholat, jangan sekali-kali ada orang membawa urusan dunia kepada saya. Stop surat semua dulu. Kalau dalam di zaman kita sekarang, ayo kalau bisa kita terapkan, ini bagus. Begitu mau masuk waktu sholat, handphone di silent dulu, nggak usah baca chatting dan WA dulu. Kenapa? Persiapan. Saya mau ngadep Allah,
semua yang berkaitan dengan urusan dunia, apapun yang masuk ke chatting saya tidak akan baca. Saya tutup WA saya silent, nanti baru saya jawab setelah urusan saya dengan Allah selesai. Tapi maaf Pak, kadang kita semenit sebelum iqomah saja masih sempat chattingan kita, dibalas. Malah kadang selfie, masuk status, alhamdulillah sekarang mengikuti GSB. Dalam kondisi sholat bunyi handphonenya, sholat Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, bunyi neng 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 neng. Imamnya bingung, ini siapa ini? Dalam kondisi sholat belum putus dengan urusan manusia, dengan urusan dunia, malah mengganggu orang lain. Maka ini Bapak Ibu yang kita belajar dalam hidup ini, kita menjalani hidup secara profesional, secara proporsional. Bukan berarti kita tidak boleh dengan urusan dunia, boleh. Malah disebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Jumat, ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, hei orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Kalau sudah dikumandangkan panggilan dan seruan di hari Jumat, hayya 'alas shalah, di hari Jumat, maka fas'au ila dzikrillah, lari kamu untuk menuju panggilan Allah. Bukan hanya lari, tapi disebutkan wadarul bai', tinggalkan dulu urusan perdaganganmu, tinggalkan dulu urusan duniamu, tinggalkan dulu semuanya. Sampai kapan ya Allah? Sampai fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Kalau sudah selesai sholat, monggo kembali lagi ke tempatnya masing-masing. Yang di pasar ke pasar, yang di kantor ke kantor, yang di mana silahkan kembali lagi. Allah tidak menghalangi kita untuk mencari kehidupan dunia, tapi kita harus proporsional. Kapan hidup kita untuk Allah, kapan kita dengan manusia, kapan kita dengan keluarga. Ini untung Pak, Allah itu nggak cemburuan Pak. Kalau Allah cemburuan, habis kita. Kadang kita sering menduakan Allah dalam ibadah kita. Allah diduakan, katanya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ternyata yang ada di hati kita macam-macam, menganggap Allah kecil, menganggap Allah tidak menolong kita, menganggap Allah tidak menyelesaikan urusan kita, menganggap Allah pilih kasih kepada kita. Itu kan terkadang antara yang kita ucapkan dengan yang ada di pikiran kita tentang Allah itu terkadang berbeda. Maka oleh karena itu, di dalam doa kita saat kita sholat, dalam Al-Fatihah, Al-Fatihah ini satu surat yang wajib dibaca dalam sholat kita. Satu surat yang wajib dibaca, di dalamnya ada doa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan saya ke jalanmu yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang kemana? Tadi saya lewat jalan dimuter-muterin di belakang ini. Saya pakai Google Map, Masya Allah, Anda masuk ke gang remaja. Masuk saya ke gang remaja itu. Kemudian belok kanan, belok kanan. Setelah itu, apa yang terjadi? Nyampe di belakang, tujuan Anda ada di sebelah kiri. Saya lihat sebelah kiri, kandang ayam di sebelah kiri. Jadi jalan yang lurus itu seperti apa? Disebutkan di akhir surat, di akhir ayatnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ialah jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Jadi jalan yang lurus itu, kata surat Fatihah, ialah jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat. Siapa orang yang diberikan nikmat? Ya orang yang merasakan nikmat dalam hidupnya. Nikmat saat beribadah, nikmat saat berzikir, nikmat saat membaca Quran, nikmat saat ruku, nikmat saat sujud, nikmat saat bersama dengan Allah, nikmat saat bermunajat dengan Allah. Bahkan nikmat seluruh dunia ini dia rasakan, hidupnya penuh dengan kenikmatan.
nikmat hidupnya. Walaupun makan, maaf, dengan sambal terasi, nikmat dia makan. Sepiring nambah. Itu orang yang diberi nikmat, ibadah nikmat. Tapi sering saya sebutkan bahwa di zaman sekarang kita ini, jangankan orang nikmatnya ibadah, nikmatnya dunia saja kadang tidak merasakan. Jangankan nikmatnya ibadah, nikmatnya dunia saja kadang tidak merasakan. Lantas apa tujuan hidupnya kalau hidup tidak bisa dinikmati? Ibadah tidak merasa nikmat, terburu-buru, gelisah dalam ibadah, pikirannya kemana-mana. Jangankan ibadah dia tidak merasa nikmat, dunia yang dia miliki itu dia tidak menikmati, Pak. Terus kita bertanya, apa tujuan hidupnya kalau dia tidak bisa menikmati hidup? Maka sering saya sebutkan, termasuk yang kemarin, seperti apa contohnya? Orang kaya tidak bisa menikmati kekayaannya. Apa tujuannya? Orang punya mobil mewah tidak bisa menikmati mobilnya. Orang punya rumah mewah tidak bisa menikmati rumah mewahnya. Sehari-harinya sering dihabiskan di rumah sakit. Padahal rumahnya mewah. Kenikmatan, Allah beri nikmat nih, saya beri nikmat kamu, kata Allah. Tapi masalahnya bukan kenikmatan yang Allah beri. Kita mampu nggak merasakan nikmat yang Allah berikan itu? Kita diberi sehat, mampu nggak kita merasakan nikmat daripada kesehatan ini? Allah berikan kita rizki, Allah berikan kita mobil, Allah berikan kita kendaraan. Menikmati nggak kita dengan kendaraan kita? Maaf, kadang walaupun kita ngontel, Pak, ini yang diberikan oleh Allah, tapi terkadang terasa nikmat. Sungguh sering saya lihat di media-media sosial, masih saja diposting sama anak-anak muda sekarang. Ada mbah-mbah sudah tua, suami istri ngontel, istrinya dibonceng. Sedang sambil tersenyum dia mengayuh sepeda ontel itu. Masya Allah, saya ngelus dada. Nikmat ini orang walaupun hanya diberi sepeda ontel sama Allah. Tapi banyak orang diberi Alphard sama Allah, tapi justru dia kendaraan sehari-harinya adalah kursi roda ke sana ke sini. Yang menikmati Alphardnya siapa? Sopirnya itu, Pak, ngir-sengiran ke bodoh ke timur. Masya Allah, Alphard ya, Alphard. Yang punya kursi roda yang punya. Ini diberi nikmat tapi tidak bisa menikmati nikmat namanya. Maka kita minta sama Allah, jalan yang lurus itu jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Makanya dari sini kata ulama, kita menginginkan jalan yang lurus dari Allah, kita harus berjalan di jalannya orang yang sudah menikmati itu. Kita berjalan di belakangnya. Tadi disebutkan sama Pak Pembina, di antara orang yang diberi nikmatnya adalah guru-guru kita yang sudah sampai. Mereka para nabiyin, para syuhada, para solihin. Mereka adalah orang-orang yang sudah diberi nikmat oleh Allah. Maka berjalanlah di belakang jalan mereka. Karena kalau kita mengikuti jalan mereka, mereka sampai, kita juga pasti sampai. Tujuan kita kemana? Tujuan kita kepada Allah. Orang yang diridhoi oleh Allah akan ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya, itu surganya Allah. Tujuan kita sebenarnya Allah, Pak, bukan surga. Tapi tujuan kita adalah Allah. Tapi pasti yang sudah sampai kepada Allah dan diridhoi oleh Allah pasti ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya, surga. Surga itu tujuan kesekian, tujuan utama adalah Allah. Maka sangat rugi orang walaupun masuk surga tapi tidak bisa melihat zatnya Allah besok. Wujuhu yawma idzin nadhirah, kata ila rabbiha nadhirah. Nanti di surga itu wajah semuanya berseri-seri. Tatkala apa? Ketika dia diberi kenikmatan untuk bisa memandang Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga tapi nggak ketemu dengan Nabi Muhammad. Masuk surga tapi nggak ketemu dengan gurunya di surga. Masuk surga tapi nggak ketemu dengan kedua orang tuanya. Lalu surga kamu di mana? Di emperan, Pak. Makanya sekali lagi, jalan kita yang masuk surga itu hidayah, ihdinas siratal mustaqim, petunjuk itu. Kalau kita mau dilogikakan dalam kehidupan dunia ini, Pak, rambu-rambu lalu lintas itu adalah hidayah, petunjuk. Hidayah itu artinya petunjuk. Tujuan kita kemana? Oh, tujuan saya ke Surabaya, Pak. Ikuti rambu-rambu lalu lintasnya. Saat kita sampai di tikungan, kemana itu rambu-rambu lintasnya? Surabaya. Ikuti ke kanan misalnya. Ikuti terus rambu-rambu lalu lintasnya, kita akan sampai ke tempat tujuan. Kalau kita ngambil jalan sendiri, bikin jalan sendiri, ya mungkin sampai, Pak. Tapi nggak tahu kapan.
kita akan sampai. Oh, saya punya Google Map, Pak. Sudah di-share sama malaikat misalnya. Map ke surga, jalan sendirian. Saya tadi berpikir ketika saya dibuat sesat di sini. Inilah orang kalau mencari tempat tujuan berjalan sendiri, tidak ikut orang yang sudah tahu tempatnya, yaitu akhirnya dibuat belok kanan. Setelah tak pikir-pikir, oh saya ini kok mau diperintah oleh ini, padahal kadang kita disesatkan. Terakhir di sini, saya nggak tahu masjidnya di mana. Lihat bendera GSB nggak ada. Biasanya begitu dekat tikungan ada bendera GSB. Saya sudah curiga, saya disesatkan sama map ini. Begitu nyampe di sini, di belakang sini, tujuan Anda berada di sebelah kiri. Saya lihat kandang ayam di sebelah kiri itu. Terus aja saya cari orang nggak ketemu. Maksud saya mau tanya, ternyata di sini ada. Begitu nyampe di sini, apa kata teman-teman? Helap ustadznya ini, datang dari arah yang tidak biasanya katanya. Nyampe Pak, tapi dianggap helap. Kenapa? Bukan jalannya, seharusnya lewat sini. Mungkin begitulah gambarannya. Nanti kita masuk surga sendirian. Oh, jangan sendirian Pak, rombongan. Ditanya malaikat, rombongan apa? GSB malaikat. Oh, maaf, walaupun kiai maupun ustadz, aduh sama Pak, nggak ada jaminan. Kalau rombongan kan enak, tersesat kita bareng-bareng, gitu Bang. Tersesat bareng-bareng, nyampe bareng-bareng, ngopi nanti ngopi bareng di situ. Ngopi kalau sendirian Pak nggak nikmat Pak. Panjenengan sudah makan yang enak tapi sendirian, nggak nikmat. Ngopi panjenengan sendirian di Aston Hotel bintang 5 di dalam kamar, ngopi, enak kopinya, mahal kopinya, nggak enak sendirian. Mending ngopi di pinggir jalan, tapi banyak temen, nikmat kita. Kalau masuk surga jangan sendirian, surga itu luas. Disebutkan oleh Allah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Wa jannatin, surga kata Allah, arduha, luasnya seluas langit dan bumi. Luasnya surga, terus mau sendirian panjenengan. Letolean nanti Pak, wah kamu ada barengan kok deh. Jangan sendirian, masuk surga itu kita bareng-bareng, kita ngajak. Ayo kita ajak teman kita, ajak orang terdekat kita, ajak yang orang yang kita sayangi. Supaya kita tidak sendirian. Makanya disebutkan nanti orang masuk surga itu di surah Az-Zumar. Wasiqal ladzina amanu taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Besok orang masuk surga kata Allah, zumara, rombongan. Masuk surganya rombongan, tergantung panjenengan ikut rombongan yang mana. Ke neraka juga rombongan, Pak. Tapi ingat rombongan yang mana, jurusan apa? Tanya dulu kalau ada orang ngajak, Pak, ayo ikut saya. Tanya dulu, jurusan kemana ini? Jangan asal ikut aja. Jurusan kemana? Nggak tahu, setelah dilihat tiketnya neraka. Wah, ini jangan, maaf, saya nggak kenal dengan tempat ini. Maka tadi disebutkan, kita ini selain kita, syiar kita adalah ibadah, syiar kita juga ilmu. Supaya apa? Ada nilainya ibadah kita. Maka orang yang berilmu dan minimal kita dekat dengan orang yang berilmu, maka disebutkan wa ahlul ilmi wan nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Tadi Bapak Pembina sudah menjelaskan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kita ini sudah divonis mati. Kita ini sudah divonis mati. Ada yang sudah mati dari sekarang, kecuali orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah dalam hidupnya, yang meninggalnya nanti fisabilillah. Ini orang yang tidak akan mati selama-lamanya. Walaupun jasadnya sudah tidak ada di dunia, tapi dia tidak mati. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah, mereka adalah orang-orang yang hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inda rabbihim yurzaqun, bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Maka oleh karena itu para hadirin, kita ini terkadang, maaf, orangnya masih hidup sudah dianggap mati sama orang lain. Ini paling celakanya orang, orangnya masih hidup sudah dianggap mati sama orang-orang.
Bahkan keberadaannya ditakutin sama orang-orang. Seperti kita takut sama coba itu. Gimana kalau ada orang mati, kemudian dibergentayangan, takut kita. Ini ada sekarang sudah banyak orang yang jadi coba, jadi odi itu sudah banyak sekarang, Pak. Orang jadi hantu hidup-hidup itu sudah banyak. Orangnya masih hidup, tapi orang selalu merasa resah ketika bersama dengan dia. Takut ketika ada dia. Maka itu tandanya orang itu sudah mati tatkala dia masih hidup di dunia. Bahkan nanti ketika jasadnya betul-betul dimatikan oleh Allah, apa tanggapan orang sekitar kita? Bukan hanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tompes. Karena hidupnya sudah menjadi hantu. Hidupnya sudah membuat orang gelisah. Tetapi orang yang ahli ilmu, orang yang diberi ilmu oleh Allah, orang yang matinya nanti fi sabilillah, maka disebutkan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Mereka walaupun jasadnya sudah meninggal tapi masih dihidupkan oleh Allah di alamnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang hidup di dunia masih menyebut-nyebut namanya seakan dia masih hidup. Maka kita lihat imam-imam orang yang ahli ilmu, Imam Syafi'i sampai sekarang disebut-sebut namanya, Imam Bukhari sampai sekarang di mana-mana disebut-sebut namanya, seakan-akan orangnya masih hidup di tengah-tengah kita, padahal sudah meninggal ratusan tahun, bahkan lebih dari 1000 tahun yang lalu. Itulah kalau kita ingin tahu harga diri kita yang sebenarnya. Maka oleh karena itu, untuk persiapan bekal daripada kita kelak menjalani kematian ini, diantaranya dengan hal-hal semacam ini kita bekali dengan ilmu untuk modal kita ibadah kepada Allah. Tetapi ingat, ada catatan terakhir, jangan hanya menginginkan mati fi sabilillah kalau hidup Anda tidak fi sabilillah. Banyak orang ingin mati fi sabilillah tapi hidupnya tidak fi sabilillah. Dari mana dia mau dapat? Sedangkan kata ulama, orang itu meninggal dalam kebiasaan hidupnya. Hidupnya kebiasaannya apa? Dia akan meninggal, dimatikan oleh Allah tergantung dengan kebiasaan saat dia hidup. Orang kalau hidupnya sudah fi sabilillah, semua hidupnya di jalan Allah. Maaf, di jalan Allah itu maksudnya bukan hanya kita berperang ikut ke Palestina, bukan, Mbak. Bukan hanya kita kemana-mana datang pengajian setiap harinya di masjid, bukan. Anda hidup fi sabilillah di jalan Allah, apapun yang Anda lakukan, apapun yang panjenengan kerjakan, diniatkan semata-mata untuk Allah dan ingin mencari ridha Allah. Setelah ini yang ke kantor, silahkan ke kantor, tapi niatkan sebelum berangkat, saya berangkat untuk mencari nafkah yang halal untuk mencari ridha Allah. Maka semua jalannya itu dihitung fi sabilillah. Yang ke pasar, silahkan ke pasar, maka semua langkahnya dianggap fi sabilillah. Ketika hidup kita sudah kita peruntukkan untuk Allah, semua gerak-gerik dan perbuatan kita sudah kita peruntukkan untuk Allah, maka itulah hidup fi sabilillah yang sebenarnya. Oleh karena itu kita membiasakan diri dengan hal ini dengan harapan, maka disebutkan oleh ulama, barang siapa yang hidupnya fi sabilillah maka dia akan meninggal juga fi sabilillah. Barang siapa yang hidupnya istiqamah maka insya Allah dia meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan daripada kebaikan-kebaikan ini dengan keberkahan tempat yang berkah, dengan keberkahan rumah Allah, dengan keberkahan hari ini, dengan keberkahan, dengan kemuliaan ilmu, dengan kemuliaan guru-guru kita, para ulama-ulamanya Allah, dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dihidupkan oleh Allah, dijadikan orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan orang-orang yang senantiasa diterima kelak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, membawa hati yang bersih, bersih daripada kekufuran, bersih daripada kemusyrikan, bersih daripada kemunafikan, bersih daripada sifat-sifat yang kotor dalam hati kita. Kita menghadap Allah betul-betul diterima sebagai orang yang datang biqalbin salim, datang dengan membawa hati yang bersih, yang jernih, sehingga diterima oleh Allah, ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala.